Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat. Tibalah ke acara inti yaitu tausiah yang alhamdulillah akan disampaikan langsung oleh Al-Habib Rifki Al-Idrus dari Kuningan. Dimohon kepada Al-Habib di akhir ceramah nanti untuk menutupnya dengan doa. Ini permohonan dari Ketua DKM Bapak Haji Asep. Baiklah hadirin sekalian, kita sama-sama menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Rifki Al-Idrus dari Kuningan. Untuk itu kepada Al-Habib, waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita belajar apalagi para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini menyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Guru, juga Bapak Camat atau yang mewakilinya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. Dan InsyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau dan jabatannya di dunia ini menambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Khusus kepada guru kami tercinta Bapak Kiai Haji Ilim Ramli, mata Allah bidul hayati syarif. Wabil khusus kepada orang tua kami, ayahanda kami Bapak Haji Aceh, insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah. Dan wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin وعندنا بالظلمة جهلي والديات إلى نور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وهبنا معانيك الأضحى بمعدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة حمانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan, di malam yang penuh dalam kemuliaan, Allah dengan para malaikat yang diutus oleh Allah dikumpulkan di dalam majlis ini semata memberikan kabar terbaik ke hadapan Allah. Dengan ribuan malaikat yang Allah turunkan, dengan istighfar yang dipanjatkan, memohon kepada Allah agar dosa orang yang hadir di dalam majlis ini semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah
Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita yang duduk di dalam masjid yang penuh dalam kemuliaan, di dalam tempat yang penuh dalam kesucian, kecuali ungkapan syukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Allah telah memberikan kita dengan izin kenikmatan yang luar biasa yang tidak didapati oleh orang banyak kecuali orang yang diizinkan oleh Allah. Tidak akan seseorang akan ringan langkah kakinya ke dalam majlis yang penuh dalam keberkahan kecuali semua diberikan hidayah oleh Allah. Tidak akan orang tersebut berfikir akan hadir di dalam tempat tersebut kecuali pikirannya diliputi kecintaan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Tidak akan hati seseorang akan termaksud di dalamnya berkumpul, bermuajahah, menjalin silaturahmi dengan mengingat Allah di dalam majlis yang mulia dengan penuh kerinduan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Haji di dalam salah satu syairnya beliau mengatakan masyi kamal majma', tidak ada satu perkumpulan yang lebih mulia kecuali perkumpulan Maulidun Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau mengatakan jika kalian ingin bertobat datanglah ke dalam majlis maulid yang dimana taubat kita pasti akan diterima oleh Allah. Jika kalian berdoa maka datanglah ke dalam majlis maulid di mana doa kita akan diijabah oleh Allah. Jika kalian ingin setiap hajat dikabulkan maka datanglah ke dalam majlis maulid, pastinya hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Tidak ada keraguan bagi setiap seorang mukmin yang memiliki keterkaitan hati kepada Rasulullah SAW dengan penuh kegembiraan, dengan penuh rasa senang hadir dalam tempat ini yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu petunjuk di dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Allah menyatakan, katakan wahai Muhammad kekasihku, sampaikan kepada hambaku, gembiralah, senanglah dengan anugerah rahmat yang telah Allah berikan kepada setiap hamba. Ulama bersepakat, anugerah rahmat yang terbesar bagi Allah yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Merujuk kepada firman Allah lainnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak akan aku utus engkau wahai Muhammad kecuali penebar kasih sayang untuk seluruh alam. Maka tidak akan berkumpul setiap hamba di dalam majlis maulid kecuali ada keterpautan kasih sayang kepada Rasulullah. Bukan hanya semata undangan panitia, bukan karena ada undangan dari Bapak Kepala Desa, bukan karena undangan dari manapun kecuali Allah yang mengundang dan mendobrak setiap hati setiap hamba agar datang memenuhi panggilan Nabi Muhammad SAW. Di akhir umur Nabi SAW memanggil kita ummati, ummati, ummati. Maka di saat ini gerakan hati setiap hamba yang akan keterpautan kepada Rasulullah, maka sebutlah nama Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Huwa al-habibul ladzi durja syafa'at
Betapa setiap hati yang bergemuruh dengan bergejolak penuh rasa cinta kepada Rasulullah, tatkala mengumandangkan satu salawat saja akan merasakan kedekatan Nabi Muhammad SAW. Jika hati setiap manusia yang bersalawat kepada Nabi tidak ada satu ikatan atau keterpautan getaran kepada Rasulullah, maka insya Allah mulai di malam ini Allah tambahkan kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad SAW. Apa manfaat dari kita mencintai Rasulullah SAW? Allah yang menyatakan jika seseorang mencintai atau setiap hamba mencintai Nabi, pasti dia akan mendapatkan menggapai cintaku kata Allah. Barang siapa yang memuliakan Nabi, maka orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghormati Nabi, pasti Allah akan berikan kehormatan bagi di dunia sampai di akhirat. Kita lihat guru-guru kita, para ulama, para jahil, mereka didatangi, mereka diminta doanya, mereka dicium tangannya, mereka disanjung, dihormati oleh setiap makhluk. Kenapa? Karena mereka membawa ilmu Nabi Muhammad SAW. Tidak akan seseorang menjadi mulia kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Malam ini masih banyak yang bermaksiat kepada Allah. Malam ini banyak yang lalai kepada Allah. Tapi syukur alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk datang di dalam majlis ini semata karena di dalam hati kita memiliki cahaya Nabi Muhammad SAW. Tidakkah beruntung setiap manusia yang diliputi penuh dengan cinta kepada Rasul SAW. Abu Lahab yang kita kenal sebagai seseorang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW, hanya bergembira satu waktu tatkala mendengar kabar daripada seorang budak yang menyampaikan bahwa saudara laki-lakinya telah memiliki keturunan seorang bayi laki-laki. Bergembira Abu Lahab, dan Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kehormatan kepada Abu Lahab setiap hari Senin untuk diringankan daripada siksa kuburnya karena pernah bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allah tahu cara membalas budi bagi siapa yang mencintai Nabi, yang bergembira kepada Nabi. Allah akan memberikan kegembiraannya walau hanya sesaat dan seterus dan sampai matinya orang tersebut benci kepada Sayyidina Muhammad SAW. Bagaimana kita orang yang beriman kepada Allah? Bagaimana kita yang memiliki cinta kepada Sayyidina Muhammad? Ya Allah, saksikanlah kami berkumpul di dalam majlis ini dengan penuh mahabbat Rasul, dengan penuh rasa cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW. Maka ringankan siksaan kami kelak di yaumil qiyamah, dan siksaan kami daripada alam kubur. Berikanlah kami keringanan karena modal kami hanya memiliki cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW. Teringat salah satu sahabat yang hanya memiliki satu pertanyaan kepada Rasulullah tatkala Nabi SAW menceritakan tentang kiamat, dengan hiruk pikuk bagaimana keadaan kiamat. Satu sahabat dengan senyuman dengan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Wallahu a'lam. Nabi tidak menjawab daripada pertanyaan sahabat tersebut. Ditanya yang kedua, ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Tidak dijawab oleh Nabi kecuali Allah yang Maha Tahu, Allah yang lebih tahu. Pertanyaan ketiga keluar lagi dari lisan seorang sahabat, ya Rasulullah, kapan hadirnya kiamat? Nabi balik bertanya kepada sahabat tersebut, wahai sahabatku, apa yang membuatmu bertanya kapan datangnya kiamat? Apakah ada kesiapan pada dirimu untuk mendatangnya hari kiamat? Apa jawaban dari sahabat, ya Rasulullah, aku bukan orang yang pandai beribadah, aku bukan orang yang pandai di dalam berpuasa, beramaliyah baik,
tapi aku memiliki modal cinta kepada Allah dan cinta kepada, maka dengan keyakinan Allah akan menyelamatkan aku dari siksa api daripada kiamat. Apa jawaban Rasulullah? Almarhum seseorang akan berkumpul dengan orang yang dia cinta. Cinta yang dikatakan oleh Nabi, cinta yang diberikan oleh Allah, dititipkan kepada hati manusia agar mereka semua terpaut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kalau boleh diukur kalau boleh diukur kehidupan kita maaf diterima. Kalau kita cuma syariatnya aja, sholat cuma rukun-rukunnya doang, aku yakin sholat kita nggak akan diterima sama Allah. Gak ada kehusuan. Di dalam kitab Miftahul Jannah ada 3 kriteria seseorang yang dimana sholatnya akan diterima oleh Allah. Yang pertama, syariat, dia tahu betul bagaimana ilmunya menjalankan ibadah sholat di Allah. Dia tahu bagaimana syariatnya di dalam pengajaran yang telah dididik oleh guru-gurunya. Insya Allah untuk syariat kita paham, insya Allah untuk ilmu syariat kita pernah menjalankan. Yang kedua adalah hakikat. Hakikat seseorang tatkala dalam gerakannya sama sebagaimana orang lain sholat 5 waktu dengan gerakan yang sama, dengan cara yang sama, hakikatnya orang tersebut beribadah kepada Allah yang dinamai sholat. Tapi yang ketiga ini agak sulit bagi setiap hamba, yang dikatakan ma'rifat. Jika salah satu dari 3 ini, satu ada yang tidak terjalani, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah. Hubungan antara hati dan pikiran sampai kepada Allah di dalam makrifat susah untuk kita menjalankan. Susah untuk kita sampai kepada hakikatnya seorang hamba yang sujud kepada Allah dengan penuh keyakinan, walaupun di dalam ikrar inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak ada kemampuan bagi setiap pikiran seorang hamba akan sampai menerawang sampai kepada Allah, menitipkan diri kepada Allah, melainkan dunia yang akan masuk ke dalam pikiran, dunia yang akan masuk ke dalam hati sehingga Allah tersingkirkan. Apakah salat yang seperti ini akan diterima oleh Allah? Tapi saya betul yakin dari mulai kita balik sampai detik ini, salat kita pasti akan diterima oleh Allah karena di dalamnya terdapat sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi begitu cinta menitipkan yang dimana salat 5 waktu. Maaf, urusan zakat ayat diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril disampaikan kepada Allah dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zakatnya disampaikan ayatnya, jihad fisabilillah disampaikan ayatnya, tapi Allah memerintah salat. Allah mengundang Nabi, beginilah cara Allah memuliakan bagaimana seseorang bahwa salat itu antara bainat wa bainallah, dirinya kepada Allah. Salat mau menitipkan salat, Nabi yang diundang berjumpa dengan Allah, tidak dititipkan ayat atau firman lewat malaikat Jibril. Kenapa? Begitu khusus yang diberikan hadiah untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana seseorang tidak akan cinta kepada Rasulullah kalau semuanya ada Allah telah memberikan satu perkataan, satu tingkah yang dimana Allah memberikan cintanya kepada Nabi. Makanya hadir acara maulid ini salah satunya adalah pembuktian rasa cinta kita kepada Sayyidina Muhammad SAW. Hari besar, setiap apa yang ada di dalam negeri, dengan hari kemerdekaan, dengan setiap hari apapun di dalam nasionalnya, kita menghormati hari-hari tersebut, tanggal-tanggal tersebut. Sampai ada satu ulama dikatakan lebih mulia mana Lailatul Qadar dan Lailatul Maulud. Satu ulama ditanya, ulama ini menjawab, wallahi lebih mulia Lailatul Maulud. Bagaimana bisa sedangkan Lailatul Qadar Allah abadikan di dalam Al-Quran yang dikatakan malam lebih baik daripada malam 1000 bulan? Bagaimana ulama tersebut menyatakan bahwa Lailatul Maulud jauh lebih mulia daripada Lailatul Qadar? Beliau bersumpah, wallahi kalau bukan karena Lailatul Maulud, kalau bukan karena malam dilahirkan Nabi, wallahi malam Lailatul Qadar tidak akan pernah diciptakan oleh Allah. Tidak akan ada bulan Rajab, tidak akan ada bulan Muharram, tidak akan ada bulan Ramadan, kecuali semua dikeluarkan, diberikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Nabi Muhammad tidak diciptakan, tidak dilahirkan di bulan Muharram? Banyak kemuliaan di bulan Muharram. Nabi
Nabi Musa alaihissalatu wassalam diselamatkan oleh Allah dan semua umatnya. Dibelahnya lautan diselamatkan, itu ada di bulan Muharram. Nabi Adam diperjumpakan kepada Siti Hawa, ada di bulan Muharram. Tatkala Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api Raja Namrud, itu ada di bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Isa dari kejaran semua umatnya, diangkat sampai ke langit kedua, ada di bulan Muharram. Kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan Muharram? Karena betapa kemuliaan datang dari bulan Muharram. Apa yang difikirkan oleh setiap manusia, Allah tidak memberikan satu pikiran kepada manusia lain. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan kemuliaan Nabi tertempel dengan kemuliaan yang lain. Tidak akan diberikan. Jika Nabi dilahirkan di bulan Muharram, pasti orang-orang yang membenci Nabi pasti ada dari kemuliaan Nabi karena beliau dilahirkan di bulan Muharram. Tapi ini Allah berikan Rabiul Awwal dengan tidak ada di dalamnya sejarah satupun kecuali khusus satu bulan ini untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi ada di hari Senin? Kenapa tidak di Sayyidul Ayyam yang dikatakan hari Jumat yang jauh lebih mulia? Allah ciptakan dunia di hari Jumat. Allah ciptakan nur Nabi Muhammad di hari Jumat. Allah berikan kehancuran kepada dunia hadirnya hari kiamat ada di hari Jumat. Kenapa Nabi tidak dilahirkan di hari Jumat? Karena Allah satu, Allah tunggal, Allah dan Nabi tidak akan pernah berjauhan. La ilaha illallah Muhammadur. Maka dari itu Allah ciptakan hari Senin untuk dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Qul huwallahu ahad. Datangnya hari Ahad, Allah satu. Yang kedua dan keduanya ditempelkan nama Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kemuliaan Allah, memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan, buat apa terlalu memuliakan dan mengagungkan Nabi, sedangkan Nabi adalah manusia biasa. Sebagaimana firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, betul. Kalau kalian membaca ayat sampai situ, betul. Akan datang seorang Nabi dan Rasul dari golongan kalian, wahai manusia, iya. Tapi manusia yang dikatakan Rasulullah bukan sama dengan manusia sebagaimana kita dihidupkan di dunia. Lanjutan ayat tersebut, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Betapa mulia Nabi Muhammad SAW. Kedudukannya dimuliakan, dihormati oleh Allah. Disinilah cara Allah mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada manusia yang mengatakan Nabi Muhammad manusia biasa, kita nggak akan pernah bisa terima. Kalau kita manusia biasa, kalau Nabi nggak akan pernah jadi manusia biasa, kecuali Nabi Muhammad adalah manusia yang luar biasa. Mau disamain kita sama Nabi? Allah ciptakan waktu buat kita 24 jam satu hari, betul? Betul? Nabi Muhammad punya waktu berapa sehari semalam? 24 jam sama dengan kita. Ulama menyatakan 23 jam Nabi pakai ibadah kepada Allah. 1 jam Nabi bagi-bagi. Makan, istirahat, berjumpa dengan tamu, berjumpa bersua dengan sahabat, bersilaturahmi, ziarah, dan 1 jam tersebut dikatakan di dalamnya adalah ibadah kepada Allah. Sepakat para alim ulama, 24 jam Nabi dipakai untuk ibadah kepada Allah. Sedangkan kita sebagai manusia 23 jam kita maksiat kepada Allah, 1 jam kita lalai kepada Allah. Tidak ada kesamaan di antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seujung jari butiran debu pun. Sampai ada ulama menyatakan, seandainya Allah kumpulkan dari zaman Nabi Allah Adam sampai yaumil qiyamah, Allah kumpulkan hamba Allah semua salat 4 rakaat dalam keadaan khusyuk, 4 rakaat. Wallahi tidak dapat menandingi 1 rakaat khusyukan Nabi Muhammad SAW. Ini kemuliaan Nabi, ini cara Allah agar mereka tahu setiap hamba betapa cintanya Allah kepada Sayyidina Muhammad SAW. Tidak akan ada seorang yang mulia kecuali orang tersebut diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran 20% ayat Allah menyanjung, mengagungkan, memuliakan bukan hanya sifat Nabi, melainkan diri Nabi, semua diceritakan di dalam Al-Quran. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na punggungnya Nabi menjadi satu cerita yang ada di dalam
di dalam. Cara Nabi semuanya ada di dalam Al-Quran. Semua caranya Allah. Beginilah cara penghormatan Allah dan cara Allah menghormati Nabi Muhammad SAW. Maka tidak akan pernah rugi setiap hamba manusia, hamba Allah sebagaimana kita di sini tidak memuliakan Nabi. Wallahi Nabi tidak akan tambah menjadi mulia. Kita menghina Nabi, Allah tidak akan pernah menghinakan Nabi Muhammad SAW. Maka kita yang bersyukur kepada Allah, duduknya kita di dalam majlis ini bohong kalau Allah tidak memberikan satu kemuliaan yang dimana Allah akan memuliakan kita baik di dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Ada yang menyatakan di dalam pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Setiap cinta harus diliputi punya rasa sayang. Di dalam salah satu makalah syair, Syekh Muhammad mengatakan fasyaribul hamr yaftu ba'da sakrati. Orang yang minum minuman keras, arak, dia akan mabuk. Dan setelah mabuknya, dia akan kembali sadar. Dan dia akan melupakan apa yang terjadi saat dia mabuk. Illa kecuali fasyaribul hubbi tulil umri sakran. Orang yang sudah mabuk cinta sampai akhir umurnya, dia akan masuk di dalam tenggelam, mabuk di dalam cintanya. Kepada siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Maka hari ini kita lagi pada mabuk cinta. Mudah-mudahan kita tidak dikasih sadar sama Allah. Kalau udah cintanya kepada Nabi, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita nggak pernah dikasih kesadaran agar kita terus mabuk di dalam cinta kepada Nabi sehingga kita menggapai cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Ada yang nanya lagi tadi, Nabi Muhammad kan udah mulia, udah agung. Kita mau ngapain repot-repot bikin maulid, ngagungin dan memuliakan Nabi? Saya mau tanya dulu sama orang Pangkalan ini, kira-kira dijawabnya pakai emosi atau pakai dalil? Hah? Pakai dalil atau pakai emosi? Kayaknya akan emosi ya. Akan emosi ya. Dalil kan tadi udah jelas semua ya. Kenapa kita memuliakan Nabi? Kenapa kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW? Betul. Kalau dijawab pakai emosi, dijawab sama orang Jakarta, saya pengen bilang duit gue, yang capek gue, yang kegerahan gue, yang kelaparan, nggak perlu yang repot. Betul. Emang ada orang cinta itu harus pakai dalil? Mencintai seseorang harus pakai dalil emang? Saya mau tanya, Bapak cinta sama ibu? Dulu mencinta, sekarang? Oh, sekarang saya. Bu, Ibu cinta sama Bapak, Bu? Enggak. Emang Bapak cinta sama Ibu harus pakai dalil, Pak? Enggak pakai dalil, pakai duit. Betul, Bu. Karena nggak ada uang adik tendang, ada uang adik sayang, nggak ada uang adik tendang. Karena zaman sekarang kan begitu, urusan cinta ini urusan dunia. Kalau urusannya manusia itu cuma sekedar apa? Ya manusia ini cintanya semuanya terbatas kecuali cintanya Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah memuliakan, Allah mengagungkan Nabi, minta maaf, minta ridho, kita memuliakan Nabi yang pertama saat Nabi dilahirkan. Nabi dilahirkan dalam keadaan sujud kepada Allah. Betul? Yakin atau enggak? Yakin atau enggak? Kalau yakin, saya mau tanya. Syekh Abdul Rahman At-Tiba mengatakan di dalam salah satu syair, ahdiru qulubakum ya ma'syara tabit albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Kenapa yang ditegur hati? Kenapa enggak yang dikatakan akal dulu baru hati? Tapi disinilah cara Allah bagaimana seseorang itu akan menimbulkan rasa cinta kepada orang yang memiliki akal. Kadang cinta ini membutakan.
Kadang cinta ini nggak bikin kita sadar-sadar. Kadang manusia kalau udah cinta jarak nggak jadi jangkauannya. Usia nggak masalah, keuangan bodoh amat. Yang penting saya menggapai cinta. Kan begitu? Betul nggak? Ada nggak orang Bangkalan yang nikah sama orang Tulungagung? Ada nggak? Banyak apa dikit? Kira-kira Tulungagung sama Bangkalan dekat atau jauh? Dekat atau jauh? Kata cinta apa? Dekat, nggak akan pernah berubah. Apapun itu saya akan terjamin demi menggapai cinta. Cinta itu membutakan. Cinta itu nggak pandang usia. Cinta itu nggak melihat bagaimana fisiknya. Kalau manusia udah tertutup cinta, apapun semua jadi halal. Betul nggak? Betul nggak? Saya cuma mau bilang doang sama anak-anak muda. Anak-anak muda, anak muda. Kalau cinta dengan sesuatu, coba kerja keras, banting tulang, keluarkan keringat, cari kerja yang halal, jauhkan judi slot. Jujur Pak Guru, boleh tanya pada kiai, anak muda sekarang luar biasa. Mereka mau instan-instan, nggak ada uang tinggal pinjaman online, nggak ada uang tinggal main judi slot, nggak ada yang namanya orang nyari duit itu nggak nyumpain keringat. Orang yang namanya laki-laki keluarin keringat dapat rezeki yang halal, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau sudah di dalamnya sudah ada kemaksiatan, lihat orang yang menjadi janji Allah tidak akan pernah ada pada diri orang tersebut. Nggak akan judi membuat kita kaya, yang ada akan ada sengsaraan. Allah jauhkan kita dari keluarga, Allah hancurkan keluarga kita, keluarga terbengkalai, anak jauh dari orang tua, istri ada terlantar, rumah tangga akan porak-poranda karena kemasukan sesuatu yang maksiat. Hati-hati, hati-hati kalau kita cinta kepada Nabi. Hari ini banyak orang yang masih bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak terdapat Nabi Muhammad SAW. Tapi hakul yakin saya orang yang ada di Pangkalan, untuk wilayah sekitar Ciawi khususnya, Allah tetapkan hatinya untuk mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Ayuhal hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam satu syair tersebut terlihat bahwasanya ternyata cinta ini enggak boleh ngalahin, enggak boleh nurut apa kata akal. Ternyata kenapa yang dikatakan ahdiru qulubakum, hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal, bahwasanya iman terdapat ada di dalam hati, ketakwaan ada di dalam hati, sebagaimana firman daripada hadis Nabi, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, bahwasanya sesuatu yang sudah berpaut kepada hati tidak akan jauh dari iman dan takwa. Dan ingat, setiap hati akan ada rasa dengan kejelekannya yang dinamai kebencian. Jika seseorang di dalam hatinya ada kebencian, hati-hati, semua hidup tidak akan pernah nyaman. Selalu memikir bagaimana orang yang kita benci tersebut agar selalu dibenci oleh orang lain. Ayuhal hadirin jamaah rahimakumullah. Kadang cinta sama benci ini beda tipis. Cinta sama benci beda tipis. Ada orang yang dicintai, dan cinta ini kalau ditaruh di tempat sesuatu yang gak baik pasti akan gak jadi baik, gak bakal baik. Tapi benci akan merubah seseorang yang baik akan menjadi buruk. Contoh, kita punya tetangga tiap hari maksiat. Satu waktu Allah gerakkan hatinya, Allah tiupkan hidayah sehingga dia pakai koko, pakai kain, pakai peci, jalan ke masjid. Begitu jalan ke masjid, ada pembenci yang lihatnya. Apa kata si pembenci? Tumben sholat, soalin. Ini keluar dari lisan seorang pembenci. Kalau kebencian itu Allah sudah membalik akan menjadi cinta, tapi cinta tersebut tidak ditempatkan kepada posisi yang baik, maka akan menjadi buruk. Ada orang ahli maksiat, tukang mabok, tiap hari kita lihat di pinggir jalan mabok sampai justru tengok. Cinta yang tidak bicara mengatakan apa? Kesian orang tersebut.
lagi banyak pikiran katanya. Cinta jika sudah ditempatkan sesuatu yang gak baik, pasti akan hasilnya gak akan pernah baik. Maka alhamdulillah di hari ini pembuktian rasa cinta kita ditempatkan ke tempat yang paling baik dan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, apa sih yang membuat kita makin harus cinta kepada Nabi? Maaf, Nabi memberikan syafaat, kita membutuhkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tidak akan seseorang akan mendapatkan syafaat kecuali ada hubung Nabi Muhammad SAW, kecuali ada cinta kepada Nabi Muhammad. Maaf, yang dikatakan cinta kepada Nabi, orang butuh syafaat, Nabi berikan kepada umat. Dengan hadis sahih, beliau mengatakan, barang siapa yang berziarah ke Madinah selama aku masih ada ataupun aku tiada, dia berziarah ke Madinah, dia akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Amin. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki kita yang banyak, kita bisa menjalankan ibadah haji dan umrah dengan berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi ini Nabi rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Nabi tahu betul bahwasanya tidak semua hamba Allah, umat Nabi memiliki kesempurnaan untuk datang sampai ke Madinah. Tapi dengan cara lain, Nabi memberikan satu hadis yang ini menguntungkan setiap umat Rasulullah. Barang siapa yang membaca doa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salati ila akhir. Doa ini dibaca, apa kata Nabi? Pasti orang tersebut akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Ya Rabbah. Tapi inilah cara Allah. Kadang manusia itu, saya mau tanya orang Pangkalan, azan di masjid ini nama masjid apa? Baitul. Di masjid Baitul Mukhlisin azan sehari semalam berapa kali azan? 5. Yakin? Tidak 2. Yakin 5. Emang subuh dengar? Emang zuhur dengar? Asar dengar? Kadang orang disangkanya cuma 2 kali azan, maghrib sama isya doang. Tapi manusia kadang Allah tutup telinganya. Emang dasar kitanya Allah tidak sempurnakan iman kita karena banyaknya kemaksiatan. Allah jauhkan kita dari syafaat Nabi. Tapi cara Allah seperti di malam ini, cara Allah untuk memberikan kemuliaan agar kita menempel dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ini cara Allah. Ibu bapak jalan dari luar, dari rumah datang ke sini. Maaf, kalau bukan karena iman kita nggak akan kumpul di dalam majlis yang mulia ini. Habib, emang iman itu nggak boleh kalah sama akal? Nggak boleh. Akal boleh nurut. Apa kata iman? Wajib. Apa kata iman? Akal harus nurut. Apa kata iman? Akal nggak boleh ikut campur, nurut aja. Contoh, ada air seni, ada air mani. Contoh, ada air seni terkena pakaian, kita lap, pakaian boleh kita pakai lagi? Gak boleh, cuci dulu, bersihin dulu. Kata siapa? Syariat. Ini iman yang punya ngomong. Akal gak boleh ikut campur. Orang terkena air mani, kita sapu, kita lap, pakaian boleh kita pakai lagi? Boleh. Pantas atau enggak? Kembali lagi ke pantas atau enggaknya. Kata siapa? Iman. Ini iman, ini punya mau. Akal gak boleh ikut campur. Orang yang keluar air seni untuk mengembalikan diri kembali suci cukup dengan berwudu, betul? Betul? Orang yang keluar air mani wajib dengan mandi junub. Mandi junub atau mandi besar. Kata siapa? Iman, akal boleh ikut campur? Gak boleh. Akal ngomong. Kalau yang suci, kalau yang air mani keluar suci, itu mandi besar. Bagaimana yang keluar najis? Harusnya doang. Betul kan? Betul. Tapi di sini Allah tahu tidak begitu. Nasib kita yang benar. Allahumma orang Pangkalan
orang punya penyakit BSR. Tahu BSR? Kencing sehari 7 kali 9 kali. Berapa kali kalau seandainya itu pipis diganti mandi besar? Kurang lebih 7 kali sampai 9 kali setiap habis pipis kita wajib mandi. Kenapa? Allah tahu ini buang-buang waktu mubazir. Cara Allah begitu, cara Allah, dan ini adalah ketentuan iman. Akal nggak boleh ikut campur karena ini sudah ketentuan Allah. Apa kata Allah? Kata iman? Iya, iya, enggak, itu adalah kata iman. Contoh yang kedua, ada perempuan haid. Perempuan dapat haid nggak? Bu, bulan Ramadan kita puasa, hukumnya apa bu? Wajib. Sholat 5 waktu hukumnya apa bu? Tiba-tiba ibu lagi puasa, haid datang. Yang boleh diganti, yang wajib diganti yang mana? Puasa, sholat, dan dua-duanya wajib. Ini kata siapa? Iman. Kenapa perempuan gak bakal kuat kalau haidnya 7 hari, berarti 35 waktu dia tinggalkan. Kalau dia harus mengganti 35 waktu, gak kuat, gak sanggup. Apalagi kalau yang haidnya 14 hari, Allahumma 70 waktu. Kenapa yang diwajibkan cuma puasanya? Karena Allah tahu perempuan gak bakal kuat. Laki ada yang nyawa, enak juga dia jadi perempuannya. Ada haidnya, sholat gak wajib untuk itu Allah. Kalau ada laki-laki yang bilang begitu, saya doain pulang acara ini yang laki-laki haid. Kadang ini sudah ketentuan Allah. Iman mau begini, ya harus begini. Kenapa sesuatunya harus berpaut dengan iman? Karena Nabi tidak akan sempurna iman seseorang kalau bukan karena ada Nabi Muhammad di dalam hati. Tidak akan sempurna ibadah seseorang kalau bukan karena ada Nabi di dalam hati. Ini kemuliaan Allah. Dengan memuliakan Nabi Muhammad, Allah angkat kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Insya Allah. Ayuhal hadirun jamaah rahimahullah. Jangankan kita, saya mau tanya orang Pangkalan, butuh syafaat Nabi atau enggak? Yakin? Dalam hati paling dalam yakin butuh syafaat Nabi? Jangankan kita, binatang, seekor rusa yang sudah terikat siap terpotong memanggil Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah merasa ada yang memanggil Nabi Muhammad. Kalau nengok itu gak pernah kepala doang. Nabi Muhammad kalau dipanggil gak pernah kepala doang, tapi sebadan-badan Nabi nengok. Itulah adabnya Nabi. Itu binatang yang manggil, Nabi menghormati. Ditengok, dilihat oleh Rasulullah. Begitu masuk ditanya, ada apa wahai Musa? Ya Rasulullah, saya seorang ibu yang sedang menyusui anak-anak saya di belakang bukit ini. Ya Allah, ya Rasulullah, tolong saya agar saya dapat menyusui anak-anak saya yang saat ini pasti dalam keadaan kelaparan. Wahai Musa, jika aku lepaskan engkau, mungkinkah kau akan kembali? Kata Nabi. Ya Rasulullah, aku pasti akan kembali. Apa jawabannya? Rasulullah bertanya, kalau nggak balik, apa jaminannya? Apa jawaban dari rusa? Ya Rasulullah, engkau adalah jaminan, aku akan kembali. Rusa mengatakan Rasulullah adalah jaminannya. Ditunggu oleh Nabi, dilepaskan. Ini Arab Badui bilang, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu sampai membuka lepasan buruanmu? Ini rusa mau nyusuin anaknya di belakang bukit, minta izin untuk menyusui. Kalau nggak balik, apa jaminannya ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Aku jaminan rusa ini. Sallu ala Nabi. Nabi memberikan dirinya menjadi jaminan. Begitu sampai rusa ini berbicara kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, cepat datang kemari, cepatlah menyusu, cepat,
Ada apa wahai ibu? Aku telah ditangkap oleh orang Badui. Aku telah diberikan kepada orang Arab Badui. Aku telah menjadi binatang yang akan dibelah, yang akan disembelih untuk dia konsumsi. Apa jawaban? Apa? Nah, bukankah itu memang nasib kita? Tapi ingat, saat ini aku terikat, aku meminta tolong kepada Nabi, dan Nabi menjadi jaminan kepada aku akan segera kembali. Apa jawaban anak-anak Musa tersebut? Wahai ibu, pergilah. Jangan sekali-kali engkau menjaminkan Nabi untuk kami. Ini binatang. Binatang tahu betul bagaimana Nabi SAW gak pantas untuk menjadi jaminan seekor binatang. Wahai ibu, pergilah, biarkan kami kelaparan, selamatkan Nabi, asal jangan Nabi menjadi jaminannya. Datang lagi Musa tersebut, wahai Rasulullah, aku kembali. Apa jawaban Arab Badui tersebut? Wahai Rasulullah, aku betul melihat bagaimana Musa ini tunduk kepadamu dan yakin dan beriman kepadamu. Maka hari ini aku lepaskan Musa ini agar dia bisa bersama-sama dengan anak-anak. Musa mendapatkan syafaat Rasulullah. Musa mendapatkan jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya seekor Musa, unta yang kurus. Saat Nabi sedang berjalan, unta ini memanggil Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dicium kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam, ada apa wahai unta? Didekatkan telinganya, saking pelannya daripada pembicara. Nabi punya mukjizat bisa mendengar bahasa binatang. Didengar. Betulkah begitu wahai unta? Iya ya Rasulullah. Rasulullah panggil, wahai sahabat, siapa pemilik unta ini? Aku ya Rasulullah. Tubna ilallah, taubatlah engkau kepada Allah, takutlah kepada Allah. Engkau telah berbuat zalim kepada unta ini. Unta ini mengadu kepadaku. Dia dipekerjakan sangat amat keras, namun diberikan makan yang cukup dengan sedikit. Betulkah dia itu yang diadukan? Betul. Apa jawaban orang Arab tersebut? Wahai Rasulullah, aku berikan keringanan kepada unta ini. Tidak akan aku kerjakan, namun aku pelihara dan aku bikin gemuk daripada unta tersebut. Unta mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Jangankan unta yang menggigit daripada kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ma'ruf cerita terdengar bahwa Rasulullah terjaga dan dijaga oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala digigit, Rasulullah tertimpa tetesan daripada air mata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai dikatakan, ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, apakah kau keberatan saat kau memangku kepalaku? Tidak ya Rasulullah. Lalu apa? Kakiku telah tergigit oleh ular. Dibuka, dilihat, hancur kakinya sampai tulang di dalamnya terlihat. Rasulullah ambil dengan ludahnya, disapu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi kembali sehat, kembali sempurna berkah daripada ludah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ular itu keluar mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia mengucapkan salam, tidak seberapa lama ular ini keluar. Apa jawaban Rasulullah? Wahai Sayyidina Abu Bakar, sesungguhnya ular ini tidak ingin menyakiti. Dia telah izin kepada Allah, hanya ingin memandang wajahku. Setelah itu dia akan kembali. Engkau menghalanginya, maka dia merasa terhalang. Ular aja dapat memandang wajah Nabi. Kenapa? Karena ular inilah yang betul mencintai Nabi Muhammad SAW. Ini ular, kita lagi ngomongin ular. Binatang aja semua memiliki cinta yang besar kepada Rasulullah. Bagaimana kita Yohan Abdul? Kita yang ada di dalam hati Nabi Muhammad, kita yang selalu ada di dalam doa Rasulullah, kita yang selalu ada di dalam munajat Rasulullah, kita yang selalu diminta, ya Allah ampuni dosa umat Muhammad, Allahumma ighfir umat Muhammad. Ini ada di dalam doa Nabi Muhammad SAW. Tidakkah kita yang lebih pantas untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW? Bukankah kita yang lebih pantas untuk menerima syafaat Nabi Muhammad SAW? Ayuhal hadirin, seseorang akan berkumpul dengan siapa yang dia cintai.
Seseorang akan menjadi mulia jika Nabi Muhammad ada di dalam hatinya. Tanpa Nabi Muhammad pasti dia akan selamat dunia maupun akhirat. Bagaimana dengan sahabat-sahabat Rasulullah? Kita ingat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, tatkala Nabi sudah sampai ingin berjumpa dengan Allah, malaikat Jibril tidak lagi satu langkah mengikuti Nabi, melainkan mundur. Malaikat Jibril diajak oleh Rasulullah, ya Jibril, engkau menemaniku dari mulai bumi sampai sekarang ingin berjumpa dengan Allah, engkau ingin tinggalkan aku sendiri? Ya Rasulullah, engkau yang lebih berhak berjumpa dengan Allah. Aku tidak akan pernah bisa melangkahkan kakiku satu langkah lagi, karena aku tidak tercipta dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tatkala Nabi yang masuk satu demi satu, hijab terangkat, Rasulullah berjumpa dengan Allah. Ada kecemburuan pada malaikat Jibril kepada siapa? Bukan kepada Sayyidina Muhammad, melainkan kepada terompah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terompah sendalnya Nabi tertempel dengan kaki Nabi yang adanya di bawah daripada telapak kaki Nabi, berjumpa secara langsung bersama Allah, berjumpa langsung kepada Allah. Lebih mulia terompah Nabi jika dibandingkan dengan Nabi daripada dengan malaikat Jibril alaihi wasallam. Malaikat Jibril kalau boleh dibilang bisa menerima wahyu tadi, tapi tidak berjumpa dengan Allah. Tapi sandal daripada Nabi Muhammad berjumpa langsung dengan Allah tanpa ada hijab sedikit. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pulang dari sini cintanya Nabi ada tertempel di dalam hati kita. Jangan pernah lepas Nabi Muhammad dari hati kita. Kalau bukan karena di hati kita ada Nabi demi Allah, kita akan menjadi manusia yang porak-poranda di dalam kehidupan. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan setiap manusia mau ini adalah ikhwan, adalah saudara. Kita minta kepada Allah di malam ini dengan kekhususan, dengan kemuliaan dan dengan keagungan Nabi Muhammad SAW, selamatkan saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Dan Allah muliakan mereka ya Allah. Jika mereka telah kembali kepadamu, jadikanlah kematian syahid di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, jagalah Masjidil Aqsa. Ya Allah, jagalah Masjidil Aqsa. Ya Allah, jagalah Masjidil Aqsa sebagaimana Engkau menjaga Mekah dan Madinah. Ya Allah, jagalah Masjidil Aqsa. Ya Allah, menangkan perjuangan kaum muslimin yang ada di Palestina. Wahai ayuhal hadirin jamaah rahimakumullah, tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang berdosa kecuali ungkapan kita kepada Allah, memuliakan, mengagungkan, memuliakan, menyebut nama Allah. Lisan yang telah lama tidak lagi pernah menyebut nama Allah, maka di malam ini Allah mengumpulkan kita di dalam majlis yang mulia, maka renangkan lisan ini untuk menyebut satu Nabi Muhammad SAW. Dan sebutlah nama Allah dengan segala kebesaran dan kemuliaan. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah 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 ya dengarkanlah panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, sadar diri ini telah lama tidak pernah menyebut nama-Mu ya Allah. Lama lisan ini tidak dapat memuliakan nama-Mu ya Allah. Betapa besarnya dosa
Ampuni dosa kami ya Allah. Jangan kau kembalikan kami di jalan kemaksiatan. Buatlah kami bosan bermaksiat kepadamu ya Allah. Wahai Rabbi, sadar diri ini tidak pantas mengadakan. Hanya inilah yang kami bisa berbuat di hadapan-Mu ya Allah. Jangan kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum kau ampuni segala dosa kami. Jika kau ambil nyawa kami penuh dengan dosa ya Allah, sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Dan sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Apalah arti hidup kami tanpa hadirnya Sang-Mu di dalam hati kami ya Allah. Engkau yang dapat merubah kehidupan kami. Kami berpasrah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah. Ya Allah, jangan kau sia-siakan air mata kami yang keluar di malam ini. Jadikanlah air mata kami di malam ini menjadi saksi kelak di yaumul qiyamah. Bukti taubat kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, oh ya Allah. Injilkan tangan ini menghadapkan tangan di hadapan-Mu. Injilkan kami berdoa untuk kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur kedua orang tua kami dalam taat kepada-Mu. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami untuk membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad
agar mereka dapat beribadah dengan mudah di hadapan-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, harapan besar doa kami untuk kedua orang tua kami Kau kabulkan ya Allah. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kuburnya Raudhatun Riyadhil Jannah. Jangan Kau biarkan mereka dalam kegelapan di alam kubur. Terangkan cahaya di alam kubur dengan rahmat dari-Mu. Jangan Kau biarkan mereka dalam kesendiriannya di alam kubur. Kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang saleh-salehah yang dapat membawa kedua orang tua kami, menyelamatkan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka tidak terlempar ke dalam neraka Jahannam. Jangan Kau jadikan kami sebagai anak fitnah dunia, fitnah akhirat. Jadikanlah kami sebagai anak yang berbakti baik di dunia sampai ke akhirat. Izinkan kami menggenggam tangan kedua orang tua kami, menyelamatkan kedua orang tua kami, agar tidak tergelincir ke dalam neraka Jahannam. Izinkan membawa kami kedua orang tua kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam syurga-Mu, tapi sungguh kami takut masuk ke dalam neraka-Mu. Terima taubat kami, ampuni dosa kami. Jika Kau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang merugi. Ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, bukan karena bidadari kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu, melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami merindukannya. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini Kau pisahkan kami, jangan Kau pisahkan kami kelak di dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Jangan Kau harapkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Rasulullah. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga yang berada di dalam syurga melalui tangan Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Wahai Rabbi, sesak rasa hati ini penuh kerinduan kepada Sayyidina Muhammad. Tambahkan rasa cinta ini kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah. Ya Rabbi, jika di malam ini masih banyak yang bermaksiat kepada-Mu, Kau kabulkan mereka di dalam kemaksiatan di hadapan. Kau izinkan mereka di dalam kemaksiatannya kepada-Mu. Wahai Rabbi,
Pandanglah kami yang saat ini menengadahkan tangan di hadapan-Mu, yang mengemis di hadapan-Mu, yang bertaubat kepadamu. Bukankah kami yang lebih berhak Engkau kabulkan ya Allah? Bukankah kami yang lebih berhak Kau terima taubatnya ya Allah? Ya Allah, jangan sia-siakan tangan kami menengadahkan hadapan-Mu. Wahai Rabbi, kekasih-Mu Rasulullah menyampaikan kepada kami, umat muslim dengan umat muslim yang lainnya, sebagaimana mereka adalah saudara seiman kepadamu dan kepada Sayyidina Muhammad. Sakitnya saudara muslim yang mereka ditimpa dengan kesakitannya, kami pun merasakan rasa sakit yang ditimpa daripada saudara-saudara kami. Ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami yang berada di Palestin. Ya Allah, jika yang mereka kembali kepadamu, jadikanlah kematiannya syahid di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, bagi anak-anak yang telah kembali kepadamu, jadikanlah mereka sebagai penarik membuka kunci surga untuk kedua orang tua mereka ya Allah. Ya Allah, bagi anak-anak yang telah meninggalkan orang tuanya, jadikanlah sebagai anak-anak yang telah di dalam surga-Mu akan menyambut bahagia, riang dan gembira kedua orang tuanya di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkan tanah suci yang berada di Palestin, masjid yang Kau muliakan, di mana masjid tersebut pernah terinjak oleh kaki seorang manusia yang Kau muliakan, Sayyidina Muhammad. Ya Allah, para anbiya berkumpul di dalam masjid tersebut. Ya Allah, selamatkan Masjidil Aqsa ya Rabb, selamatkan Masjidil Aqsa ya Allah. Berikan kemenangan pada saudara-saudari kami yang berada di Palestin ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka ya Allah. Berikan kemenangan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, bagi Yahudi, Nasrani, mereka yang berkelompok menghancurkan saudara-saudara kami, ya Allah, hancurkan mereka ya Allah. Hancurkan mereka ya Allah. Binasakan mereka ya Allah. Cerai-beraikan mereka ya Allah. Ya Allah, cerai-beraikan mereka ya Allah. Jadikanlah mereka dengan yang lainnya bermusuhan satu dengan yang lain ya Allah. Berikanlah kemuliaan kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestin. Ya Allah, jauhkanlah kezaliman daripada tanah Palestin. Ya Rabbal Alamin, Ya Ilahi wa Maliki, Anta ta'lam kaifa hali. Engkau yang tahu apa yang berada di dalam hati ini. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, berikanlah hati kami dengan hati saudara kami yang lain keterpautan cinta. Ya Allah, yang tidak saling mengejek, yang tidak saling menyakiti, yang tidak karena suatu hal mereka berpisah, bercerai-berai. Ya Allah, selamatkan negara kami ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami yang ada di negeri Indonesia ini ya Allah. Jadikanlah persaudaraan kami yang akan Kau abadikan sampai ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata man abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. الفاتحة بالقلوب والتمام بالسوء وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. اللهم صل على
واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا ألبى شفاعة يا ألبى شفاعة يا ألبى شفاعة كل قربة تجتري بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي لك أهل المدينة لك أهل المدينة لك أهل المدينة يا كريم علىها يا كريم علىها يا كريم علىها واعف عنا كريم واعف عنا رحيم يا بارد الحام يا كاشف الغام يا من لأبده يذكر ويرحم دعوه سبحانك اللهم تحدث يا السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين برحمتك وحبيبك ما في أسواسنا وبالأحداث والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.